بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menghirup udara segar hingga pada saat ini. Shalawat bertangkaikan taslim selalu terjunjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ah yang insyaallah percikan rahmat dan curahan hidayahnya akan sampai kepada umatnya yang masih konsisten dalam menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tak terasa kita telah memasuki bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan melewati bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita berdoa bersama insyaallah masih Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bagi umat muslim, tentu kedatangan bulan Ramadan akan disambut dengan rasa gembira dan penuh syukur, karena Ramadan merupakan bulan maghfirah, rahmat, dan menuai pahala serta sarana menjadi orang yang muttaqin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melakukan persiapan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci ini, agar Ramadan tahun ini benar-benar memiliki nilai yang tinggi dan dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam makanan dan minuman lezat di pasar untuk persiapan makan sahur dan balas dendam ketika berbuka puasa. Juga bukan dengan mengikuti berbagai program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari mengingat Allah daripada manfaat yang diharapkan. Itu pun jikalau ada manfaatnya. Bukan pula pergi ke pantai menjelang Ramadan untuk rekreasi, makan-makan dan bermain. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kita dalam mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang mesti kita persiapkan dalam hal ini? Maka pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Ramadan, yaitu yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan para ulama salafus salih. Mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya, dan selama 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berjumpa dengan bulan ini merupakan nikmat yang besar bagi orang-orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulunya para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Di antara doa mereka itu seperti ini. Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan Engkau menerimanya kepadaku dengan kerelaan. Dan doa yang masyhur seperti ini. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Persiapan yang perlu kita lakukan yang kedua yakni menuntaskan puasa atau hutang puasa di bulan Ramadan yang tahun lalu. Sudah seharusnya kita mengqadha puasa sesegera mungkin sebelum datang Ramadan berikutnya. Namun kalau seseorang mempunyai kesibukan atau halangan tertentu untuk mengqadhanya, seperti seorang ibu yang sibuk menyusui anaknya, maka hendaklah ia menuntaskan hutang puasa tahun lalu pada bulan Sya'ban. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Menunda-nunda qadha puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i sampai masuk Ramadan berikutnya adalah dosa. Maka kewajibannya adalah tetap mengqadha dan ditambah kewajiban membayar fidyah menurut sebagian ulama. Selanjutnya yang ketiga, persiapan keilmuan atau memahami fikih puasa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian memperhatikan ilmu karena mencari ilmu karena Allah adalah ibadah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengomentari atsar tersebut. Orang yang berilmu mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, perusak-perusak amal, dan hal-hal yang menyempurnakannya dan apa-apa yang menguranginya. Oleh karena itu, suatu amal perbuatan tanpa dilandasi ilmu maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam hal ini, hanya dengan ilmu kita dapat mengetahui cara berpuasa yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Begitu juga ilmu sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah lainnya seperti wudhu, salat, haji, dan sebagainya. Maka menjelang Ramadan ini sudah sepatutnya kita untuk membaca buku fiqh siyam atau fikih puasa dan ibadah lain yang berkaitan dengan Ramadan seperti salat tarawih, i'tikaf, dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, persiapan jiwa dan spiritual. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Persiapan jiwa dan spiritual merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya untuk memetik manfaat sepenuhnya dari ibadah puasa. Penyucian jiwa dengan berbagai amal ibadah dapat melahirkan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan amalan-amalan hati lainnya yang akan menuntun seseorang kepada jenjang ibadah yang berkualitas. Salah satu cara untuk mempersiapkan jiwa dan spiritual untuk menyambut Ramadan adalah dengan jalan melatih dan memperbanyak ibadah di bulan sebelumnya, minimal di bulan Sya'ban, seperti memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban merupakan sunnah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan sepenuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak yang ia lakukan di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering pada bulan Sya'ban. Rasul bersabda, itu adalah bulan yang diabaikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dengan Ramadan. Padahal pada bulan itu amal-amal diangkat dan dihadapkan kepada Rabb semesta alam. Maka aku ingin amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun pengkhususan puasa dan salat sunnah seperti salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban dengan menyangka bahwa ia memiliki keutamaan, maka hal itu tidak ada dalil sahih yang mensyariatkannya.
Menurut para ulama besar, dalil yang dijadikan sandaran mengenai keutamaan nisfu Sya'ban adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam persoalan ibadah, bahkan maudhu atau palsu. Maka dari itu, Imam Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadis-hadis mengenai keutamaan nisfu Sya'ban ke dalam kitabnya Al-Mawdu'at atau hadis-hadis yang palsu. Al-Mubarakfuri berkata, saya tidak mendapatkan hadis marfu' yang sahih tentang puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Adapun hadis keutamaan nisfu Sya'ban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, saya telah mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Syekh Shalih bin Fauzan berkata, adapun hadis-hadis yang terdapat dalam masalah ini semuanya adalah hadis palsu sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Akan tetapi bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada ayyamul bid atau tanggal 14, 15, 16 setiap bulan, maka ia boleh melakukan puasa pada bulan Sya'ban seperti bulan-bulan lainnya tanpa mengkhususkan hari itu saja. Syekh Sayyid Sabiq berkata, mengkhususkan puasa pada hari nisfu Sya'ban dengan menyangka bahwa hari-hari tersebut memiliki keutamaan daripada hari lainnya tidak memiliki dalil yang sahih. Kelima, persiapan dana finansial. Sebaiknya aktivitas ibadah di bulan Ramadan harus lebih mewarnai hari-hari ketimbang aktivitas mencari nafkah atau yang lainnya. Pada bulan ini setiap muslim dianjurkan memperbanyak amal salih seperti infak, sedekah dan iftar atau memberi bukaan. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan takjil. Karena itu sebaiknya dibuat sebuah agenda maliyah atau keuangan yang mengalokasikan dana untuk sedekah, infak, serta memberi bukaan selama bulan ini. Momen Ramadan merupakan momen yang paling tepat dan utama untuk menyalurkan ibadah maliyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk dalam persiapan maliyah adalah mempersiapkan dana agar dapat beriktikaf dengan tanpa memikirkan beban ekonomi untuk keluarga. Keenam, persiapan fisik yaitu menjaga kesehatan. Persiapan fisik agar tetap sehat dan kuat di bulan Ramadan sangat penting. Kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah. Orang yang sehat dapat melakukan ibadah dengan baik. Sebaliknya, bila seseorang sakit, maka ibadahnya akan terganggu. Rasul bersabda, pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka untuk menyambut Ramadan, kita harus menjaga kesehatan dan stamina dengan cara menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir, hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu menyelenggarakan tarhib Ramadan. Di samping persiapan secara individual, kita juga hendaknya melakukan persiapan secara kolektif seperti melakukan tarhib Ramadan, yaitu mengumpulkan kaum muslimin di masjid atau di tempat lain untuk diberi pengarahan mengenai puasa Ramadan, adab-adab, syarat dan rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkannya atau amal ibadah lainnya. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih berada dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kegiatan seperti ini bisa dialihkan dalam kegiatan online. Menjelang bulan Ramadan tiba, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan mengenai puasa kepada para sahabat. Beliau juga memberi kabar gembira akan kedatangan bulan Ramadan dengan menjelaskan berbagai keutamaannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah datang kepada kamu syahrun mubarak atau bulan yang diberkahi. Diwajibkan kamu berpuasa padanya. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam itu, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Selain itu, banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Hal ini dilakukan oleh Rasul
untuk memberi motivasi dan semangat kepada para sahabat dan umat Islam setelah mereka dalam beribadah di bulan Ramadan. Akhirul kalam, saya mengajak kepada kita semua, kepada teman-teman sekalian untuk bergembira dalam menyambut bulan yang penuh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, bulan suci Ramadan, dengan gembira. Dan tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah dengan optimal. Dan namun selain itu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama bahwa insyaallah ibadah kita diterima, tentu dengan ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan, bisa diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, dan dapat meraih berbagai keutamaannya. Dan yang paling penting, kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 di dunia akan segera berakhir. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.